Udah. Ada yang berantem nih. Ada. Berhenti, jangan lanjut. Udah, akan sih berantem, ya kan? Teman, ayo, maaf. Maaf aja. Sorry ya. Udah. Nabi SAW menyampaikan tindakan mendamaikan dua orang yang berselisih dengan nilai sedekah. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan hanya mencegah kemudaratan, tapi juga aktif menebarkan kebaikan dan dianggap sebagai ibadah yang mulia. Oleh karena itu, seorang muslim yang melihat pertikaian sebaiknya tidak hanya menjadi penonton, tapi berusaha untuk menjadi penengah dan mendamaikan sesuai dengan kemampuannya. Konflik antar manusia adalah bagian tak terelakkan dari dinamika sosial. Namun, bagaimana kita menyikapinya? Sebagai penonton pasif, atau justru sebagai agen perdamaian? Itulah yang membedakan respon kita sebagai muslim. Dalam sejarah peradaban Islam, kita menemukan bagaimana Rasulullah tidak hanya mengajarkan konsep ukhuwah, tetapi membangun sistem rekonsiliasi yang konkret. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ukhwatun fa'asilahu baina akhwalahum." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu. Ayat ini tidak sekedar seruan moral, melainkan fondasi legal dalam sistem sosial Islam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa frasa fa'aslihu mengandung makna kewajiban kolektif fardhiyah. Dalam konteks sejarah, praktek ini diwujudkan Rasulullah melalui piagam Madinah, di mana khulusul perdamaian antar suku menjadi pilar utama. Tahapan mediasi dalam Islam mengikuti kerangka epistemologis yang jelas. Pertama, tahapan ta'aruf, mengenali akar konflik tanpa prasangka. Kedua, tahapan ta'afahum, memahami perspektif masing-masing pihak dengan pendekatan husnuzan. Ketiga, tahapan tasamuh, mencari titik temu melalui konsep mubadalah atau resiprositas. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulum An-Din menganalogikan perdamaian sebagai dokter yang harus mendiagnosis sebelum memberi resep. Pendekatan ini mengajarkan kita bahwa rekonsiliasi bukan hanya sekedar menghentikan konflik, tapi menyembuhkan secara relasi. Rasulullah bersabda, "Maukah ku beritahukan tentang derajat yang lebih utama dari sholat sunnah, puasa sunnah, dan sedekah sunnah?" Para sahabat menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mendamaikan orang yang berselisih," ujar Abu Daud. Dalam kerangka sosiologis, hadis ini menegaskan bahwa aktivitas perdamaian memiliki nilai transformatif, baik secara spiritual maupun sosial. Sejarah mencatat bagaimana Umar bin Abdul Aziz membentuk lembaga khusus untuk mediasi konflik sosial, menjadi cikal bakal sistem peradilan modern. Pada akhirnya, menjadi pendamai bukan sekedar pilihan, melainkan konsekuensi logis dari pengimanan. Sebagaimana filsafat menyatakan bahwa konflik adalah bagian dari dialektika kehidupan, maka perdamaian adalah sintesis yang mengantarkan kepada kemajuan peradaban. Mari kita renungkan, dalam setiap pertikaian yang ingin kita damaikan, sesungguhnya kita sedang menulis ulang narasi sejarah, dari destruksi menuju konstruksi, dari perpecahan menuju sinergi.